Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 3. Kali ini kita akan belajar tentang wawancara bersama saya, Pak Pram. Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Ini narasumber, orang yang menjadi sumber informasi. Sedangkan orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Dua anak ini adalah pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu melakukan persiapan. Di antaranya, menentukan tujuan keperluan wawancara atau data yang ingin diperoleh. Lalu, menentukan siapa yang akan menjadi narasumbernya. Kemudian, membuat janji dengan narasumber. Lalu menyusun daftar pertanyaan. Dan yang kelima, mempersiapkan peralatan untuk mencatat atau merekam jawaban dari narasumber. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan yang umum dulu, lalu menuju ke pertanyaan khusus, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari wawancara. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa baku, memiliki tujuan yang jelas. Lalu, pertanyaan dalam kalimat tanyanya harus singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh narasumber. Pertanyaan yang diajukan harus mendorong narasumber untuk berpikir kritis, agar pewawancara mendapatkan informasi seperti yang diharapkan. Hindari kalimat pertanyaan konfirmasi yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Hindari pertanyaan yang menyudutkan atau menginterogasi narasumber. Dan kalimat pertanyaan tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda yang dapat membingungkan narasumber. Sekarang, hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara, ada beberapa poin pendahuluan, pembukaan, bagian inti, dan penutup. Kita lihat yang pendahuluan. Pada pendahuluan kita harus datang tepat waktu sesuai janji dengan narasumber. Kemudian, bersikap sopan dan menyenangkan. Bersikap ramah dan sopan, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan jangan lupa menyampaikan tujuan wawancara dengan jelas. Pada bagian pembukaan, kita mulai mengawali wawancara dengan pembicaraan ringan seperti menanyakan keadaan narasumber. Kemudian juga menunjukkan sikap ramah dan bersahabat saat berbicara, saat mendengarkan, serta selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pada bagian inti, mengajukan pertanyaan secara berurutan dengan singkat dan jelas, dan menghindari pertanyaan yang menyudutkan atau bersifat menginterogasi narasumber. Mendengarkan penjelasan atau jawaban narasumber dengan seksama, dan jangan lupa untuk mencatat pokok-pokok penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Pada bagian penutup, setelah mendapatkan jawaban dari narasumber, setelah mendapatkan informasi yang kita butuhkan, kita harus mengakhiri wawancara dengan kesan baik dan menyenangkan. Seperti misalnya, jangan lupa mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber meluangkan waktu dan berbagi informasi. Dan mengucapkan salam. Salam perpisahan, sampai jumpa kembali, selamat siang, dan seterusnya. Hasil wawancara ditulis kembali menjadi laporan kegiatan wawancara. Nah,
Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menulis laporan kegiatan wawancara adalah menggunakan bahasa yang baku, termasuk dalam hal penulisan ejaan dan tanda baca. Kemudian, mengikuti kaidah penulisan laporan. Ada penjelasan nama narasumber, hari pelaksanaan wawancara, waktunya, dan seterusnya. Kemudian, memilih dan menentukan data atau informasi yang relevan atau penting yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara itu. Lalu, tidak boleh ditambahi dengan pendapat pribadi. Serta kita harus tetap menjaga nama baik narasumber, juga menjaga kerahasiaan identitas pribadi narasumber. Ada banyak alasan orang berdasarkan profesinya melakukan wawancara. Antara lain, ini adalah simbol dari para wartawan. Wartawan mencari informasi atau data, melakukan wawancara untuk mengisi berita bagi media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media digital. Nah, ini adalah gambar siswa, seorang anak sedang mewawancarai narasumber. Pelajar biasanya melakukan wawancara untuk melaksanakan tugas belajar. Kemudian, Pak Polisi bertanya-tanya kepada saksi untuk mencari fakta kebenaran dari kasus yang diselidikinya. Kemudian ada hakim, pengacara, jaksa, itu bertanya-tanya dengan saksi, dengan korban, dengan pelaku untuk apa? Wawancara itu dilakukan untuk mencari fakta kebenaran dari persoalan hukum yang harus segera diselesaikan. Kemudian ini ada gambar dokter bertanya, mewawancarai pasiennya. Untuk apa ya? Dokter wawancara pasiennya? Dokter wawancara pasiennya untuk menggali informasi mengenai keluhan maupun gejala-gejala penyakit yang diderita oleh pasiennya. Kalau sudah dapat informasi, dokter bisa membuat rujukan atau resep obat bagi kesembuhan pasiennya. Nah, terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.